Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali di channel Herman RN, ruang berbagi, berdiskusi, dan bersilaturahmi. Sahabat belajar semuanya, kali ini saya tidak menyampaikan materi tentang bahasa maupun sastra, tetapi saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sedang faktual sekarang ini, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Mungkin orang akan menduga seperti ini. Untuk apa bicara tentang undang-undang, tentang produk hukum? Bukankah bidang Anda tentang pendidikan, tentang bahasa, tentang sastra? Sederhana sekali cara menjawabnya, bahwa sebuah produk hukum, draft akademiknya, itu semestinya melibatkan orang bahasa agar penafsiran tidak ambigu dan tidak mengacaukan multitafsir dalam kehidupan masyarakat. Itu poin yang pertama. Yang kedua, mengapa saya tertarik berbicara? Saya punya aktivitas sehari-hari itu dengan lembaga advokasi masyarakat adat. Sebagai orang yang sudah bergelimang sejak tahun 2007 tentang advokasi masyarakat adat, tentang pemerintahan adat, terutama di Aceh, saya merasa perlu memberikan sedikit kontribusi pemikiran saya setelah membaca dan memahami teks setiap Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh anggota dewan, oleh Badan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat itu. Terlepas dari kontroversi pro dan kontra di luar sana, saya ingin berbicara dari perspektif saya sebagai masyarakat Indonesia, sebagai warga Aceh, juga sebagai orang yang berkhidmah sekian lama dalam dunia lembaga dan masyarakat adat. Saya ingin bicara yang pertama soal adanya double definisi. Pada bagian konsideran itu sudah didefinisikan apa yang disebut dengan pemerintah pusat, apa yang disebut dengan tata ruang dan sebagainya. Tapi pada pasal 1 undang-undang ini ternyata diulangi kembali. Pasal 1 poin 7 misalnya, ada penjelasan tentang pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia dan seterusnya. Padahal bagian konsideran semua itu sudah dijelaskan. Itu hal yang sederhana dari sisi pentingnya melibatkan orang bahasa dalam pembuatan produk hukum. Substansinya boleh jadi oleh orang hukum. Redaksinya penting melibatkan orang bahasa. Itu sebabnya mengapa produk hukum setinggi apapun dia, apakah itu perpu, apakah itu perda, apakah itu undang-undang sekalipun, penting keterlibatan orang bahasa agar redaksinya itu benar-benar bisa tersusun secara rapi. Selanjutnya, dalam sebuah undang-undang yang kelak akan digunakan oleh masyarakat luas, keterlibatan masyarakat dari berbagai elemen secara partisipatif itu adalah sebuah keharusan. Tidak bisa undang-undang yang diusulkan pada bulan Februari kemudian bisa disahkan pada bulan Oktober di tahun yang sama, tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu, tanpa ada keterlibatan berbagai elemen secara partisipatif. Nah, baik persoalan itu. Sekarang saya mencoba melihat
hal lain. Soal perizinan dalam undang-undang ini. Seperti kata Pak Presiden, bahwa undang-undang ini diciptakan untuk memudahkan perizinan berusaha, baik dia individu maupun organisasi. Tentu semua kita wajib memberikan apresiasi terhadap gagasan ini. Namun setelah kita lihat dan baca kembali Undang-Undang Cipta Kerja ini, ternyata maksud memudahkan perizinan itu adalah bahwa segala macam urusan izin itu dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Definisi pemerintah pusat tadi jelas. Presiden Republik Indonesia, wakil menteri dan elemennya. Baik. Apabila izin berusaha seseorang maupun kelompok organisasi tertentu tidak mendapatkan izin pemerintah pusat, otomatis mereka dianggap ilegal. Apabila izin sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, kemudian ada usaha-usaha tertentu yang kira-kira nantinya akan bertentangan atau akan berpotensi konflik dalam kehidupan masyarakat, ini juga sebuah kekacauan. Mau dilarang orang buka usaha, mereka sudah mendapatkan izin dari pemerintah pusat. Tidak dilarang, ada hal-hal yang merugikan masyarakat kalangan bawah. Saya ambil contoh soal pertambangan. Kita tahu bahwa hampir sebagian wilayah Indonesia ini kaya dengan hasil tambang. Dan banyak sekali gunung dan hutan di Indonesia itu dikeruk oleh perusahaan tambang. Nah, sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ini ada, itu perusahaan tambang sudah bersusah payah membuat dan mengurus surat izin. Ada izin eksplorasi, ada izin eksploitasi. Dalam kerjanya, izin eksplorasi yang diberikan atau yang dicari, usaha eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan tambang. Dan masyarakat adat, masyarakat kalangan bawah tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka sudah mengantongi surat izin. Ini sebelum Undang-Undang Cipta Kerja. Kasus. Sudah berakhir perizinan perusahaan tambang tertentu, tapi mereka masih tetap melakukan eksploitasi hasil tambang di daerah tertentu. Mengapa? Alasannya izin sambung sedang diusulkan. Ini masih sebelum Undang-Undang Cipta Kerja. Bayangkan ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini benar-benar bisa dijalankan dengan urusan yang begitu dipermudah, bahwa perusahaan tambang hanya butuh rekomendasi pemerintah pusat, maka mereka berhasil secara bebas mengeruk hasil alam di Indonesia di wilayah manapun mereka mau. Sementara di wilayah itu ada masyarakat adat, ada masyarakat awam yang imbas banjirnya, yang imbas lain-lainnya, itu mereka yang rasakan. Mereka mau protes pada pemerintah daerah mereka, tidak boleh, karena yang memberikan izin pemerintah pusat. Nah, serba salah tuh masyarakat akhirnya. Ini soal kemudahan izin apabila semua izin itu harus ditangani oleh pemerintah pusat. Saya setuju jika ada upaya untuk memudahkan izin berusaha individu maupun kelompok orang. Tapi tidak semuanya dilakukan secara sentralisasi. Upaya-upaya sentralisasi itu adalah masa Orde Baru. Kita sekarang sebaiknya tinggalkan. Bahwa pemerintah daerah, setiap kabupaten, setiap provinsi, mereka punya kepala daerah. Mereka punya kepala daerah tingkat 1, mereka punya kepala daerah tingkat 2 sampai seterusnya ke bawah. Berikan mereka hak otonom untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam mereka. Jangan semuanya harus sentralisasi. Apalagi untuk daerah-daerah yang memang punya hak istimewa. Kita tahu
Aceh, Jogja, dan beberapa provinsi lainnya itu memiliki hak istimewa. Nah, ternyata hak istimewa itu tidak akan ada manfaatnya manakala Undang-Undang Cipta Kerja ini benar-benar bisa dijalankan. Mengapa? Untuk mengeluarkan surat izin tertentu saja, pemerintah daerah tidak punya wewenang, tidak punya kekuatan. Tapi mereka punya hak untuk mengeluarkan perda. Artinya, pemerintah pusat mengizinkan perusahaan tertentu untuk mengeruk hasil alam di daerah dengan ketentuan supaya pemerintah pusat tidak salah, disuruh pemerintah daerah mengeluarkan perda atau peraturan daerah. Waduh, ini kan sesuatu yang lucu ini. Pemerintah daerah tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi dia menjadi tameng pemerintah pusat untuk mengeluarkan perda. Nah, baik. Kemudian, untuk hal-hal lain, saya ingin bicarakan contoh ini. Soal penguasaan laut. Nah, boleh dilihat penguasaan laut itu pada pasal 22A, 22B, 22C, hingga, ya, saya pikir seperti itu. Hingga 22C. Nah, perhatikan bahasanya dalam pasal 22A. Saya bacakan. Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diberikan kepada A. Orang perseorangan warga negara Indonesia. B. Korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. C. Koperasi yang dibentuk oleh masyarakat. D. Masyarakat lokal. Baik, pada bagian ini sudah terakomodasi semuanya. Karena semua orang berhak untuk melakukan kegiatan usaha dengan mencari izin. Perhatikan poin 2. Pemanfaatan ruang perairan pesisir yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan tidak termasuk dalam kebijakan nasional yang bersifat strategis diberikan dalam bentuk konfirmasi. Tetap harus konfirmasi kepada pemerintah pusat. Pasal 22B. Orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan koperasi yang dibentuk oleh masyarakat yang mengajukan pemanfaatan laut wajib memenuhi perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut dari pemerintah pusat. Laut-laut mereka, wilayah-wilayah mereka, wilayah adat mereka, tapi izin harus pada pemerintah pusat. Ini kan sentralisasi. Pusat ingin menguasai segalanya. Nah, cara pusat berlindung ada pada pasal 22C. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut diatur dengan peraturan pemerintah. Di samping Perpu, nanti pemerintah pusat minta pemerintah daerah membuat perda. Selamat mereka. Ini mencoba memantik konflik horizontal dalam masyarakat daerah dengan pemerintah daerahnya. Nah, untuk wilayah Aceh, saya sebagai orang Aceh, itu urusan laut itu sebenarnya sudah ada lembaga adat Panglima Laut. Lembaga ini sudah diakui bukan hanya di Indonesia, tapi sudah memperoleh pengakuan internasional bahwa benar lembaga Panglima Laut yang ada di Aceh ini menguasai dan memiliki wewenang terhadap pemanfaatan laut di Aceh. Dan selama ini persoalan laut di Aceh itu tidak pernah terjadi konflik, tidak pernah terjadi kekacauan. Karena peran Panglima Laut ini benar-benar ditokohkan oleh masyarakat adat dan masyarakat sekitar. Karena peran Panglima Laut ini benar-benar memberikan kedamaian, memberikan perdamaian, dan memediasi setiap persoalan yang ada di laut. Nah, aturan ini sudah lama hidup di Aceh. Sejak nenek moyang orang Aceh dulu. Ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini kemudian merampas hak Panglima Laut, sama dengan merampas hak orang Aceh seluruhnya. Di hutan, Aceh punya lembaga adat Panglima Utun.
Mereka sudah mengatur mana pohon yang boleh ditebang, mana pohon yang tidak boleh ditebang, kapan masa harus menebang pohon, kapan masa bercocok tanam, kapan membuka, dan mana batas-batas wilayah berkebun. Semuanya sudah diatur oleh lembaga Panglima Utun. Tapi ke depan, izin dan wewenang ini dikelola oleh pusat secara sentralisasi. Dan daerah-daerah lain juga mengalami imbas yang sama. Semuanya diambil oleh pusat. Semuanya terpusat. Sistem sentralisasi ini sudah pada zaman Orde Baru. Kita berharap Pak Presiden Jokowi, DPR RI, tidak melakukan masa-masa Orde Baru. Di masa-masa yang penuh ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Di masa-masa kita ingin bahwa imtak kita, iman dan takwa kita benar-benar bisa kita aplikasikan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Itu beberapa hal terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini. Soal pusat yang ingin mengambil alih semua persoalan di daerah, semua kekayaan alam di daerah. Baik. Sisi lain, undang-undang ini memang terlihat dipaksakan. Buktinya, setelah tadi saya membaca pasal 22, tiba-tiba pasal dari 22C langsung meloncat menjadi pasal 26. 26-27 langsung meloncat pasal 50. Lantas kemana? Pasal 23 dan sebagainya ternyata ada di bawah. Dan di bawah, setelah kita turun-turun ke bawah terus, ini undang-undang yang sangat tebal. Kita bertemu lagi ketentuan pasal 20. Loh, tadi saya sudah baca pasal 22. Ternyata pada halaman 65, saya bertemu dengan pasal 20 lagi. Terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Nah, dari pasal pasal 20, halaman 66-nya sudah pasal 24. Mengapa? Karena pasal 22-nya di atas tadi. Ini kan kelihatan bahwa tidak terstruktur undang-undang ini. Terkesan sekali. Bagaimana undang-undang setebal 900 halaman ini dipaksakan harus cepat disahkan. Harus tahun ini misalnya. Ya, saya tidak menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang memang punya tujuan untuk memudahkan usaha, untuk memudahkan perizinan. Tapi yang tadi, biarkan daerah mengelola sumber daya alam mereka. Berikan hak otonom terhadap daerah dalam menjaga ekosistem di daerahnya. Pusat hanya sebagai mediator mestinya. Dan saya berharap undang-undang ini bukan dihapus, tetapi direvisi dengan melibatkan secara partisipatif semua elemen, semua kalangan. Harapan ini adalah harapan seorang warga negara Indonesia, seorang warga Aceh yang masih mencintai keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Salam.